Boleh dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Sabtu yang baik ini insyaallah kita akan kembali meneruskan pengajian kita, yaitu membaca kitab tafsir Al-Qur'an. Untuk itu mari sama-sama kita mulai pelajaran kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita bertabarruk dengan wasilah dari surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang pertama Allah anugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita di dalam memahami, mengamalkan dan mengajarkannya. Yang ketiga, semoga bila mana ada yang sakit, Allah Ta'ala berkenan, Allah berkehendak menyegerakan untuk memberikan kesembuhan. Yang sempit semoga dilapangkan, yang sulit diberikan kemudahan, dan yang memiliki hajat yang baik, semoga Allah berikan kemudahan untuk menggapainya dan keberkahan di dalamnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa musannifi hadzal kitab wa masyayikhina wa usulina wa furu'ina wa kulli man haqqun alaina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman jayyidan walhiqna bis sholihin. Rabbana na'udzubika min afatil imani bil isyan wa na'udzubika min afatil ilmi bin nisyan. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa waffiqna ma 'allamtana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita insyaallah akan meneruskan dengan membaca surah Al-Baqarah ayat yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa musannafatihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan apabila kalian fi raib, dalam banyak terjemahan kita lihat maknanya adalah memiliki keraguan. Dan apabila kalian memiliki keraguan mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan pada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratim min mithlih, maka hadirkanlah, datangkanlah atau buatlah satu surat yang semisal dengannya. Fa'tu bi suratim min mithlih. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah. Syukran jazakumullah. Tetapi kalau kalian tidak mampu, dan pasti kalian tidak akan mampu, kata Allah begitu, fattaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka, allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin, yang mana
bahan bakarnya terbuat dari batu dan manusia, dan neraka itu Allah sediakan bagi orang-orang yang kafir. Ini subhanallah. Dalam ayat ini kita sedikit melihat ayat-ayat sebelumnya begitu ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang pembagian manusia menjadi 3 golongan, yaitu muttaqina muwahhidin, orang yang bertakwa dan bertauhid, lalu al-kafirin al-mu'anidin, orang-orang kafir yang membangkang, lalu al-munafikin al-muznibin, lalu orang-orang munafik yang berbuat dosa. Kemudian Allah menerangkan tentang wahdaniyahnya, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang rububiyahnya, pengaturan Allah terhadap alam semesta. Ayat-ayat kauniyah, ketika Allah menyebutkan bumi ini Allah ciptakan sebagai firash, hamparan, sehingga kita bisa berpijak, kita bisa tinggal. Nah, setelah Allah terangkan perkara ayat kauniyah, Allah terangkan sekarang tentang ayat qauliyah, ayat berupa lafaz, ayat berupa kalam, yaitu Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina." Katakanlah wahai Nabi kepada kalian, kepada mereka, jika kalian fi raib, memiliki raib. Kata sebagian ulama, raib maknanya syak. Syak artinya keraguan atau ragu-ragu. Tetapi ulama yang lain, sebagian yang lain, misalnya kita mengutip pendapat Imam Al-Alamah Al-Askari, Al-Imam Al-Hasan Ibnu Abdillah Al-Askari, beliau mengatakan ada perbedaan antara syak dengan raib. Syak, kata beliau, maknanya adalah taradduduz zihn bainal amrain ala haddin sawa. Taradduduz zihn, yaitu ketika akal kita ini taraddud. Akal kita ini taraddud itu? Maju mundur. Akal kita ini maju mundur, ragu-ragu di antara 2 perkara ala haddin sawa, tetapi perkara itu pertimbangannya sama. Cuma akal kita ragu-ragu mau yang mana, mau yang A atau yang B. Pertimbangannya sama. Kalau ada orang sakit misalnya, terus dia mendapat saran, Anda kalau mau sehat bisa minum susu atau minum madu. Nah, kan gitu. Ya, bisa minum susu atau minum madu. Ada memilih dia, susu atau madu, madu atau susu, begitu ya. Bukan madu sama racun, itu jelas pilihannya gitu ya. Kalau madu sama racun jelas bedanya. Ini madu sama susu, sama-sama bermanfaat. Dia ragu-ragu, itu namanya syak. Keraguan terhadap 2 perkara, tapi dalam banyak pertimbangan ini sama sebetulnya. Dia ragunya adalah memilih saja. Itu syak. Nah, diserap oleh bahasa Indonesia menjadi syak wasangka, gitu kan. Nah, adapun roibun itu kata Imam Askari maknanya adalah asyakku ma'atuhmah. Asyakku ma'atuhmah, keragu-raguan tetapi diliputi tuhmah, kecurigaan. Nah, ragu-ragu tapi ada kecurigaan di situ. Ragu-ragu tapi ada tuduhan-tuduhan. Ketika dihadirkan satu minuman begitu bersoda begitu kan, kita nggak tahu itu minuman apa, kita meragukan ini minuman yang halal, tapi kita sudah punya tuduhan ini haram. Itu namanya roib. Nah, ketika bicara Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa kalau katakanlah wahai Nabi kepada mereka, Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Nabi, kalau kalian memiliki keraguan, orang-orang kafir mereka meragukan Al-Quran dan menuduhnya begitu. Jadi orang-orang kafir tersebut meragukan Al-Quran
sebagai kebenaran dan menuduh Al-Quran adalah buatan Nabi SAW. Jadi bukan sekedar ragu, saudara sekalian. Mereka meragukan Al-Quran, kebenarannya, dan langsung menuduh dengan keraguan mereka bahwa Al-Quran itu dibuat oleh Nabi SAW. Makanya kata Allah kepada mereka, Fa'tu bisuratim mim mithli. Kalau betul kalian ragu lalu menuduh Al-Quran ini adalah buatan Nabi SAW, Fa'tu, maka datangkanlah. Amr, ini kata perintah. Tetapi kata para ulama, hadza amrun ta'jizun. Perintah di sini adalah perintah ta'jiz. Perintah yang menunjukkan ketidakmampuan mereka. Kalau dalam ilmu tafsir Al-Quran atau usul dikatakan amrun ta'jiz huwa amrun alladzi yastahilu al-qiyamu bihi. Perintah yang tidak mungkin dikerjakan. Itu amrun ta'jiz. Kalau saya mengatakan silakan Anda terbang, kan begitu. Ini nggak mungkin dikerjakan. Silakan jalan di atas air. Dalam tanda kutip, kalau kita bicara sunnatullah nggak mungkin. Tapi kalau kita bicara kudrat mungkin saja. Ya, silakan terbang, silakan di atas air berjalan, silakan makan api. Amrun ta'jiz, perintah yang tidak mungkin dipenuhi. Jadi bukan perintah wajib. Karena kata Allah fa'tu, oh ini tantangan yang harus dipenuhi, enggak. Justru perintah ini menunjukkan ketidakmampuan baik manusia ataupun jin seluruhnya berserikat, bersekutu untuk membuat sesuatu yang seperti Al-Quran, mereka tidak akan bisa mendatangkannya. Fa'tu bi suratim mim mithli. Lalu kata Allah, wad'u syuhada'akum, dan panggillah atau berdoalah atau ista'inu, minta tolonglah, syuhada'akum, syuhada jamak min syahid. Syuhada fi hadhil ayah bimakna al-a'wan al-kubara. Panggillah atau serulah saksi-saksi kalian, atau panggillah sesembahan-sesembahan kalian, atau panggillah pembesar-pembesar kalian, teman-teman kalian, penolong-penolong kalian. Untuk apa dipanggil? Untuk membuat yang semisal dengan satu surah daripada Al-Quran. Surah, kata para ulama ahli bahasa secara harfiah, surah itu maknanya adalah sesuatu yang tinggi. Itu suratun, surat. Surah itu sesuatu yang tinggi. Makanya ada bahasa Arab pagar. Pagar itu bahasa Arabnya surun. Pagar itu tinggi apa rendah? Gitu ya. Tinggi ya, pagar itu tinggi gitu. Kalau rendah, waduh gitu ya. Hampir nggak ada fungsinya pagar itu kalau rendah sekali. Surun. Nah, surah itu satu yang tinggi. Surah dalam Al-Quran itu kedudukan tinggi semua, Masya Allah. Maka buatlah sesuatu yang semisal dengan satu surah dalam Al-Quran, bukan hanya teks, bukan hanya redaksi-redaksi, bukan hanya naskah, tetapi yang memiliki naskah tinggi, bobotnya tinggi, tata bahasanya tinggi, kedalaman maknanya tinggi. Itu maknanya. Dan silahkan antum panggil syuhada antum. Kalian panggil penolong-penolong kalian. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Makanya sejak zaman Nabi SAW sampai zaman sekarang, perkara ini tidak pernah bisa dipenuhi. Sudah banyak orang-orang yang mencoba untuk membuat sesuatu yang menandingi Al-Quran. Jangankan menandinginya atau menyamainya, bahkan mendekatinya saja tidak mampu. Yang masyhur misalnya kita sering menemukan tentang seorang nabi palsu bernama Musailamah al-Kadzab. Nah, Musailamah sang pendusta besar. Dia sejak nabi kita masih hidup, dia sudah mengaku sebagai nabi. Sejak nabi kita masih hidup, menjelang nabi kita wafat, dia mengaku sebagai nabi. Mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala
radhiyallahu taala anhu. Nah, suatu ketika ada beberapa orang yang bertemu dengan Musailamah. Lalu mereka bertanya kepada Musailamah, "Wahai Musailamah, kalau kamu adalah seorang rasul, pasti kamu mendapatkan wahyu dari Allah." Kata dia, "Betul, saya dapat wahyu." "Bacakan wahyu yang Allah berikan kepadamu." Nah, Musailamah diam sebentar. Maka dia menyampaikan wahyu-wahyu versi Musailamah yang dikatakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya yang masyhur adalah dia mencoba meniru surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dia membuat sebuah surat disebut surah Difda'. Difda' artinya katak atau kodok begitu. Ya Difda' ibnat Difda'ain nakki ma tankin a'laka fil ma' wa dhanbuka fit-tin, begitu katanya. Wahai katak, wahai anak daripada dua katak, jernihkan yang perlu kau jernihkan. Bagian atasmu di atas air dan bagian buntutmu ada di daratan. Nah, ini surahnya Musailamah, surah katak gitu ya. Kita nggak paham ini maksudnya apa begitu kan. Dia bikin surah lagi, surah Al-Fil, untuk menandingi surah Al-Fil. Allah berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Dia buat surat Al-Fil. Bunyinya Al-Fil, gajah. Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Jismuhu kabir wa zalumun lahu tawil. Badannya besar, belalainya panjang. Subhanallah. Ini apa? Apa pelajarannya? Apa hikmahnya? Apa nilainya? Hanya deskripsi secara biologis gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Dia bikin surah lagi untuk menandingi surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata dia, Allah berikan wahyu, inna a'tainakal jawahir. Sungguh telah kami berikan kepadamu jawahir, perhiasan-perhiasan yang luar biasa. Fasholli lirabbika wahajir. Maka salatlah kamu untuk Tuhanmu dan berhijrahlah. Inna sani'aka huwa rajulun fajir. Yang mencacimu, yang membencimu adalah orang yang fajir. Ketika Allah turunkan surah Al-Lail, dia membuat yang dianggapnya semisal. Wal-laili ad-danis, demi malam yang telah gelap, kata dia. Wadh-dhi'bil hamis, demi serigala yang komat kamit. Inilah haula wala quwata illa billah. Telah banyak orang yang mencoba membuat hal yang mereka anggap semisal dengan Al-Quran, hanya menganggap semisal itu dari segi bunyinya saja. Ir, un, is, dianggap itu indah. Padahal keindahan Al-Quran bukan hanya dari awalan, tengah, atau akhirannya, tapi dalam segala segi, termasuk kandungan-kandungan dan nilai-nilai di dalamnya. Nah, maka seandainya jin dan manusia lau ijtama'at, kalau berkumpul jin dan manusia berusaha membuat yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan bisa. Allah sebutkan itu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Seandainya kalian tidak mampu mengerjakannya, lam taf'alu maknanya fima madha, kamu tidak pernah mampu. Walang taf'alu mustakbal, kamu tidak pernah mampu dahulu dan kamu tidak akan pernah mampu yang akan datang untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Maka apabila sudah nampak ketidakberdayaan kita untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, tetapi kemudian manusia ini masih ingkar, masih berlaku sombong dan memusuhi ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, Allah memberikan peringatan, fattaqun nar, takutlah kamu dari api neraka.